Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 1 November 2024, Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 7, ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 14. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3, ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 1 sampai dengan 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya.
Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah orang kudus? Orang kudus adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan dalam hidup rohani dan jasmani. Mereka hidup dekat dengan Tuhan. Aktivitas sehari-harinya menunjukkan kekudusan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi manusia. Pertama, ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan merupakan sifat-sifat yang mendasar dalam kekudusan. Kedua, sukacita dan rasa humor adalah bagian penting dari kekudusan, di mana umat diberikan semangat positif dan pengharapan kepada sesama tanpa kehilangan realitas. Ketiga, keberanian dan gairah adalah sifat-sifat yang mendukung kekudusan, di mana umat Kristiani diharapkan untuk mewartakan Injil dan meninggalkan tanda positif di dunia ini. Keempat, kehidupan dalam komunitas adalah penting dalam perjalanan rohani, di mana bersama-sama umat mendukung dan membimbing satu sama lain dalam kekudusan. Terakhir, doa yang terus-menerus merupakan aspek kunci dalam mencapai kekudusan. Karena melalui komunikasi dengan Allah, umat memperluas hubungan dengannya dan memperdalam kepercayaan serta keterbukaan hati. Kekudusan adalah panggilan setiap umat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau, satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan tanah air surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.